Semangat pagi! Video ini berisi tentang edukasi pencegahan komplikasi paru-paru untuk pasien dan caregiver pasien cedera medula spinalis tetraplegia. Video ini dibuat hanya untuk keperluan informasi dan edukasi. Jika Anda mengalami masalah medis, segera konsultasikan ke dokter atau tenaga kesehatan lain. Sebelum kita mulai videonya, mari kita bahas mengapa cedera medula spinalis atau cedera tulang belakang di leher atau punggung bisa menyebabkan komplikasi paru-paru. Saat cedera terjadi, maka terjadi gangguan pada saraf tulang belakang. Gangguan saraf tersebut menyebabkan kontrol otot, khususnya otot-otot pernapasan, menjadi terganggu. Kontrol otot-otot pernafasan yang terganggu akan menyebabkan kemampuan batuk menurun. Karena kemampuan batuk menurun, lendir akan menumpuk di dalam paru-paru, sehingga terjadi komplikasi seperti pneumonia dan atelektasis. Berikut ini adalah video edukasi tata cara pencegahan komplikasi paru-paru pada pasien cedera tulang belakang, khususnya pasien tetraplegia. Sebelum melakukan latihan, pastikan kondisi cedera tulang belakang pasien sudah aman dan stabil. Lakukan rangkaian latihan berikut sebanyak 1-2 kali per hari. Latihan nafas dalam. Latihan nafas dalam bermanfaat untuk meningkatkan fungsi paru, meningkatkan kadar oksigen tubuh, dan menurunkan stres. Kontraindikasinya adalah jika pasien sedang gelisah dan tidak dapat mengikuti instruksi. Posisi pasien boleh tidur atau duduk bersandar. Tarik napas dari hidung selama 4 hitungan. Tahan napas selama 8 hitungan. Lalu, hembuskan napas lewat mulut selama 8 hitungan. Istirahat 1-2 detik sebelum menarik napas berikutnya. Ulangi 3-5 kali. Latihan napas katak. Latihan napas katak adalah sebuah teknik untuk mendorong udara dari rongga mulut ke paru-paru untuk memfasilitasi tarikan napas sehingga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas batuk dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Kontraindikasinya adalah pasien tracheostomi yang mindsetnya mengembang dan pasien dengan gangguan menelan. Posisi pasien boleh tidur bersandar atau duduk. Tarik napas semampu pasien, lalu masukkan udara di dalam rongga mulut seperti memakan udara dengan mengucapkan gap sebanyak 10 kali hingga merasa dada seperti mengembang. Lalu hembuskan perlahan. Ulangi 2-3 kali. Latihan huffing. Latihan huffing berfungsi untuk memindahkan sputum atau lendir dari saluran pernapasan kecil ke saluran pernapasan yang lebih besar, sehingga lebih mudah dikeluarkan lewat batuk. Kontraindikasinya adalah pasien dengan pernapasan yang tidak spontan, pasien tidak sadar, dan pasien yang gelisah dan tidak mampu mengikuti instruksi. Pasien posisi duduk bersandar. Tarik napas, lalu hembuskan seperti mencoba membuat embun di cermin hingga merasa paru-paru seperti kosong. Ulangi 2-3 kali. Bantuan batuk manual. Batuk adalah mekanisme refleks tubuh untuk mengeluarkan partikel asing yang terdapat pada saluran pernapasan. Bantuan batuk manual adalah sebuah teknik untuk menggantikan tekanan diafragma dengan bantuan dari orang lain sehingga dapat meningkatkan efektivitas batuk pasien.
Kontraindikasinya adalah saat pasien baru selesai makan atau kondisi perut penuh, jika pasien sedang mengalami serangan asma, adanya ketidakstabilan kondisi jantung dan pembuluh darah, dan adanya luka operasi di area yang akan ditekan. Cara pertama, pasien posisi tidur terlentang. Tempatkan tangan caregiver di perut bagian atas seperti yang terlihat di video. Minta pasien untuk menghirup napas. Tahan, sambil minta pasien memalingkan wajah. Lalu minta pasien untuk batuk. Bersamaan dengan pasien batuk, tekan perut pasien. Cara kedua, pasien posisi tidur terlentang. Letakkan kedua tangan sisi bawah caregiver di dada atas dan perut atas pasien. Minta pasien untuk menghirup napas. Tahan napas sambil meminta pasien memalingkan wajah. Lalu minta pasien untuk batuk. Bersamaan dengan pasien batuk, tekan dada dan perut pasien bersamaan. Ulangi 3-5 kali batuk. Latihan meniup tisu. Latihan ini berfungsi untuk mengosongkan udara di paru-paru sehingga memungkinkan udara baru masuk ke paru-paru. Kontraindikasi latihan meniup tisu adalah adanya nyeri berat dan adanya sesak napas berat. Ambil 1 lembar tisu. Arahkan tisu sejajar dengan wajah pasien dengan jarak sekitar 1 meter. Minta pasien untuk menarik napas dari hidung dan menghembuskan napas dari mulut diarahkan ke tisu seperti meniup lilin hingga tisu bergerak. Ulangi 3-5 kali.